Kenapa banyak satpam kena serangan jantung? Halo semuanya, saya Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kiera. Hari ini saya mau cerita tentang pola yang sudah terlalu sering saya temui sampai rasanya bukan kebetulan lagi. Lagi-lagi, pasien saya seorang satpam kena serangan jantung. Beberapa minggu lalu, datang pasien usianya 40 tahun. Usianya itu masih muda. Keluhannya, sesak nafas, nggak kuat tiduran, kakinya bengkak kanan kiri. Begitu saya lakukan USG jantung atau ehokardiografi, hasilnya bikin saya geleng-geleng kepala. Kontraktivitas jantungnya itu hanya 19%. Padahal normalnya ejeksi fraksi itu harus di atas 53%. Dan ketika saya tanya, Bapak sebelumnya pernah kena serangan jantung? Dia jawab, iya dok, setahun lalu, waktu itu masuk UGD. Setelahnya, karena merasa nggak sakit, dia nggak berobat lagi. Akibatnya, jantung yang sudah rusak kena serangan jantung tanpa dibantu obat, perlahan semakin rusak dan akhirnya mengalami gagal jantung sehingga muncul berbagai gejala yang mengganggu. Lalu saya tanya pekerjaannya apa? Satpam jawabnya. Pasien saya ternyata banyak juga ya yang kerjaannya satpam. Kok bisa ya? Satpam itu kan nggak kerja fisik berat kayak kuli bangunan, tapi kok angka kejadian serangan jantungnya tinggi? Nah, justru di sini letak jebakannya. Mari kita bahas satu persatu. Penyakit jantung itu punya banyak faktor risiko. Antara lain, satu hipertensi atau tekanan darah tinggi, dua diabetes mellitus atau gula darah tinggi, tiga kolesterol tinggi, empat obesitas, lima merokok, enam kurang olahraga, 7. Stres kronis, 8. Gangguan tidur, 9. Kesehatan gigi yang buruk, 10. Pola makan yang tidak sehat. Nah, di luar itu tentunya ada faktor yang tidak bisa kita rubah, seperti misalnya usia, genetik, ya. Tapi banyak sekali faktor yang bisa kita rubah. Dan uniknya ya, pekerjaan sebagai satpam itu sangat potensial mengumpulkan banyak dari faktor-faktor risiko tersebut sekaligus. Pertama, satpam sering bekerja shift malam. Tubuh manusia itu dirancang untuk tidur malam hari dan aktif di siang hari. Kalau diputar balik, ritme sirkadian akan terganggu, produksi hormon tidak seimbang, tekanan darah jadi tidak stabil, dan jantung dipaksa bekerja keras saat seharusnya istirahat. Kedua, karena harus tetap terjaga semalaman, banyak satpam yang mengandalkan doping alami, yaitu kopi dan rokok. Kopi itu memang bisa bikin melek, tapi kafein berlebih itu bisa meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Sementara nikotin itu menyempitkan pembuluh darah. Duet maut. Ketiga, gaya hidup satpam seringkali tidak aktif. Duduk berjam-jam di pos tanpa bergerak, jarang olahraga, pola makan tidak teratur, kadang makannya itu nasi padang jam 1 pagi, ditutup sama teh manis. Nggak heran ya kalau kolesterol dan berat badannya itu gampang naik. Yang keempat, tingkat stresnya tinggi. Mereka harus bekerja waspada 24 jam. Kalau ada maling atau kejadian darurat, mereka yang pertama kali disuruh maju. Dan gajinya tidak sebanding ya dengan beban kerja yang bisa menambah stres kronis. Kelima, banyak dari pasien satpam yang saya temui itu ternyata punya masalah gigi di mulut. Gigi berlubang, infeksi gusi, karang gigi yang parah. Mungkin semuanya terdengar nggak penting, tapi infeksi gigi itu bisa menyebar melalui darah ke jantung dan pembuluh darah. Nah, ini meningkatkan risiko terjadinya endokarditis dan penyempitan pembuluh darah atau aterosklerosis. Nah, yang perlu dipahami, faktor risiko penyakit jantung itu sifatnya bukan aditif, tapi eksponensial. Artinya, punya satu faktor mungkin nggak terlalu bahaya, tapi kalau kamu punya tiga, misal punya hipertensi, merokok, tidurnya buruk, maka risikonya itu melonjak jadi berkali-kali lipat. Jadi kalau kamu seorang satpam yang sering begadang, minum kopi saset 3 kali sehari, merokok di setiap shift, makan gorengan dan mie instan tiap malam, giginya bolong dan jarang sikat gigi, maka jantungmu itu sedang bekerja dalam mode survival. Setiap detik adalah perjuangan dan tidak semua jantung kuat bertahan terus-menerus tanpa istirahat. Jadi solusinya apa? Nggak harus langsung resign kok, tapi perlu perubahan gaya hidup kecil yang bisa disesuaikan. Pertama, kamu bisa tidur cukup di siang hari dan konsisten waktu tidurnya. Kedua, batasi kopi ya, maksimal 2 cangkir per 24 jam, jangan pakai krim, jangan pakai gula. Yang ketiga, berhenti merokok. Yang keempat, bawa bekal makanan yang sehat.
yang dimasak istri di rumah, hindari makanan instan yang tinggi garam. Yang kelima, gerakan badan setiap 30 menit, meski cuman stretching ringan. Yang keenam, periksa tekanan darah dan kolesterolnya secara rutin. Yang ketujuh, jaga kebersihan gigi dan kunjungi dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Dan jangan lupa, kalau kamu mulai merasa gampang capek, sesak nafas, atau ada nyeri dada walaupun itu ringan, segera periksa ke dokter. Jangan tunggu kolaps baru datang ke UGD. Karena satpam itu tugasnya jaga keamanan. Tapi kalau jantungmu nggak aman, siapa yang bisa kamu andalkan? Yuk, bantu sebarkan video ini ke teman, tetangga, atau kerabat yang bekerja sebagai satpam. Karena jantung tidak bisa terus jaga malam terus-menerus. Dia juga butuh waktu istirahat dan perhatian. Jangan tunggu alarm berbunyi, mulailah jaga jantung Anda dari sekarang. Klinik Kiara melayani BPJS Kesehatan untuk konsultasi. Yuk daftar sekarang ke Klinik Kiara.